Selamat pagi anak-anak. Kemarin anak-anak sudah belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ke pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Masih tema 7, subtema 1. Nah, lihat di layar HP anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak perkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak Iwayan Budi Antara, tempat tugas SDN 3 Yehembang. Nah, pembelajaran Bapak mulai ya. Pembelajaran keempat, subtema 1, tema 7 ya. Nah, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Lihat bawahnya. Di sana ada ayo berdiskusi. Karena anak-anak belajar secara virtual sendiri di rumah, sekarang di provinsi mana kamu tinggal? Nah, kalau kita berarti tinggal di provinsi Bali. Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Kalau Bali ya, bahasa daerah Bali. Nah, itu nanti anak-anak baca lagi bukunya. Terus ada tabel provinsi tempat tinggal. Itu ada Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakat adalah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Misalnya bahasa Sunda, tuang, bahasa Jawanya mangan, bahasa Indonesianya makan. Itu dalam provinsi Jawa Barat. Nah, kalau di Bali kita menggunakan bahasa daerah Bali, misalnya ngajeng, bahasa Indonesianya makan. Itu ya. Nah, lanjut, ayo membaca di bawahnya yang berjudul bacaannya bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Bapak bacakan dulu ya. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur pasif. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan bangsa kita. Nah, sekarang dalam bacaan tadi, bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Di sana ada tabel, paragraf ke, dan ide pokok. Coba dilihat ya pada layar HP anak-anak. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4 paragraf. Nah, misalnya paragraf pertama, anak-anak kalau menanyakan paragraf pertama, anak-anak fokus pada paragraf pertama. Terus
ide pokok. Apa ide pokok dalam paragraf pertama? Sebelum menentukan ide pokok, anak-anak harus tahu dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang berada pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menentukan ide pokok pada paragraf pertama? Angkat tangannya yang bisa. Ya, Siwi. Coba. Apa ide pokok pada paragraf pertama? Pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Ya, bagus ya, Siwi ya. Dari SD mana ini? SD 4. Ya, SD 4 ya, bagus. Ya, itu ya paragraf pertama, ide pokoknya. Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Nah, sekarang untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, anak-anak latihan di rumah ya. Nah, sekarang di bawahnya lagi. Informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Anak-anak kan tadi sudah baca. Sekarang informasi apa yang anak-anak dapat dari bacaan itu? Misalnya, informasi yang pertama, Bapak contohkan ya. Papua Nugini adalah negara dengan jumlah bahasa terbanyak yakni mencapai 867 bahasa. Nah, itu informasi pertama. Nah, untuk informasi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, anak-anak latihan di rumah. Sekarang Bapak lanjut. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Itu diingat ya, untuk mempersatukan bangsa. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Nah, di bawahnya ada tabel bahasa daerah di Indonesia. Coba siapa yang bisa membaca tabel yang pertama, daerah Sumatera. Bahasa daerahnya apa? Selain Siwi, ya coba Siwi dibaca. Aceh, Bangka, Bata Alas, Banta Angkola, Batak Dairi, Pak Singkil, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyo, Lubu Melayu, Melayu Jambi, Mentawi, Minangkabau, Aneu Jameh, Musi, Nias, Rejang, Simeulue, Lekon, dan Haloban. Ya, terima kasih Siwi ya bantuannya untuk membaca. Nah, sudah. Nah, untuk daerah Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, anak-anak bisa dibaca di bukunya ya.
Sekarang di sana ada ayo renungkan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Nah, misalnya ya, membiasakan diri untuk menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Itu ya. Nah, cari lagi jawaban yang lain di rumah, nanti latihan. Sekarang dilanjut. Lanjut ke pembelajaran kelima. Di sana ada, kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, hal itu juga tertuang dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa karya El Manik, Tempo Lambat. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Citra, coba menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jalan untuk selama-lamanya. Indonesia kita, Indonesia kita, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, bagus Citra, ya. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, itu syair lagunya bernada rendah ya. Nanti anak-anak sudah tadi Citra sudah menyanyikan, lagi latihan di rumah yang lain ya, untuk anak-anak yang lain. Dalam tempo, perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa di bagian kiri atas. Lagu itu terdapat tulisan tempo lambat. Tanda tempo adalah tanda yang harus digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, tadi Citra sudah menyanyikannya dengan tempo lambat ya. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Kalau tanda tempo allegro, artinya cepat, itu lebih dari 60 ketukan per menit. Sedangkan tanda tempo moderato, artinya sedang, itu 60 ketukan per menit. Dan largo artinya lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, tadi Citra sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan itu, kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, sekarang lanjut. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis di Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara.
Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, kalau kita mayoritaskan agama Hindu, berarti kalau Bapak bertanya, yang bisa angkat tangannya agama Hindu. Tempat ibadahnya apa, kitab sucinya apa, hari besarnya apa. Yang bisa silakan diangkat tangannya. Ya, Kadek Satya Arya Wiguna coba. Agama Hindu adalah Pura. Ya. Kitab sucinya? Beda. Beda. Hari besarnya? Galungan. Galungan. Apa lagi? Nyepi. Nyepi. Saraswati, ya. Ya, bagus Arya. Pintar ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, itu untuk agama Hindu. Nah, nanti anak-anak latihan di rumah, misalnya agama Islam, tempat ibadahnya apa, kitab sucinya apa, hari besarnya apa, ya. Buddha juga sama, nanti anak-anak latihan di rumah ke-6 agama tersebut, ya. Cari tempat ibadah, kitab suci, dan hari besarnya. Tadi kan Bapak sudah bacakan keragaman agama di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak disuruh menentukan, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Berarti di sini dalam bacaan keragaman agama di Indonesia itu ada 2 paragraf. Anak-anak disuruh menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, gagasan pokok itu harus anak-anak ketahui dulu. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Ya, kemarin di semester 1 anak-anak kan sudah belajar gagasan pokok, gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok, itu gagasan pendukung. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjawab gagasan pokok dari paragraf pertama? Yang bisa angkat tangannya. Liliana. Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Iya. Ada yang bisa menambahkan? Sudah bagus ya. Ada yang bisa menambahkan selain Wiliana? Ya, coba Kadek Satya Arya Wiguna lagi. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Ya, bagus ya. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, anak-anak latihan di rumah. Nah, sekarang ada kolom tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Nah, tindakan apa? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Ya, coba Siwi. Diberitahu. Tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, diberitahu. Untuk melaksanakan ajaran agamanya, itu untuk melaksanakan persembahyangan. Ya. Ada lagi yang lain?
Dewa Gede Ersa Setiawan. Coba. Jawabannya itu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Iya, bagus ya. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya, bagus Dewa Gede. Sekarang turunkan tangannya. Nah, sekarang Bapak lanjut. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Berarti bersama orang tua anak-anak di rumah nanti belajar ya nama kampungku, agama yang dianut penduduk, sama tempat ibadah yang ada. Nanti itu anak-anak latihan di rumah. Ya. Nah, sekarang Bapak lanjut ke pembelajaran ke-6. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, di sana ada karnaval mini di Sintang. Itu ada anak di belakangnya membawa baliho, mari bersatu demi kemajuan dan kemakmuran rakyat Sintang. Pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kabupaten Sintang, Kalimantan dilakukan karnaval untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval diadakan di depan pendopo Bupati Sintang. Karnaval itu diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, karnaval mini ini merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Karnaval ini diharapkan dapat meneguhkan kesadaran masyarakat bahwa di Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Keragaman itu terlihat dari kostum, atribut, dan lambang yang dikenakan para peserta karnaval. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Di Sintang tinggal masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka bahasa dan budaya. Bupati Sintang, Jarod Winarno, mengharapkan agar perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan bagi bangsa. Sikap saling menerima, saling menghormati, dan saling bekerjasama harus terus dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Nah, itu ada 3 paragraf ya. 3 paragraf tentang karnaval mini di Sintang ya. Itu judul bacanya karnaval mini di Sintang, ada 3 paragraf. Terus di bawahnya tugas, artinya latihan di rumah ya, anak-anak latihan di rumah. Nah, misalnya nomor 1, tuliskan kata sulit pada teks lalu carilah artinya. Misalnya Bapak contohkan ya, Bapak misalnya mencari kata karnaval. Setelah Bapak cari di kamus, karnaval artinya pesta besar. Terus edukasi. Nah, anak-anak lihat kata edukasi. Artinya proses pembelajaran yang lebih baik ya. Itu mencari kata-kata sulit lalu carilah artinya ya. Terus nomor 2, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks karnaval mini di Sintang. Seperti tadi ya Bapak contohkan. Dan yang ketiga, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Ya, itu latihan anak-anak di rumah. Nah, ini juga ayo bercerita, anak-anak berlatih juga di rumah ya, karena mencari satu cerita rakyat lalu menuliskannya ke dalam bahasa daerahmu.
Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah, ya, supaya tidak punah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Nah, sekarang beberapa lagu daerah di Indonesia. Ada daerah dan lagu daerah. Itu ada sampai 34 ya. 34 provinsi yang ada di Indonesia. Itu masing-masing mempunyai lagu daerah. Aceh, daerah Aceh, Bungo Jampi, Lembah Alas, Piso Surit. Sumatera Utara, Dago Inang Sarge, Sigu Lempong, Sinanggar Tulo. Nah, lanjut nanti anak-anak baca lagi ya di rumah. Nah, di antara lagu-lagu daerah pada tabel di atas, lagu mana yang sudah kamu kenal? Nah, ada yang mengenal lagu daerah dan bisa menyanyikannya? Entah itu daerah Aceh, Sumatera Utara, Bali, DKI Jakarta. Yang bisa angkat tangannya ya. Nanti anak-anak sebutkan lagu daerah apa, daerahnya dari mana, lagu daerahnya judulnya apa. Ya, coba Citra. Meong-meong, ale jabi kulit, ikut gede-gede, kulit moko-moko, kerang pesat. Ya, bagus ya. Meong-meong itu dari daerah Bali. Judul lagunya Meong-meong. Bagus. Citra. Ya, bisa diturunkan sekarang tangannya. Nah, di sini ada Bubui Bulan dari Jawa Barat. Dan ada Ampar-ampar pisang. Nah, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan. Dan temponya moderato atau sedang. Ya, misalnya Bapak contohkan nyanyikan lagu Ampar-ampar pisang ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya celang curupan. Bengkok dimakan api. Apinya celang curupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nah, itu lagu Ampar-ampar pisang dengan tempo moderato ya dari Kalimantan Selatan. Nanti anak-anak belajar lagi di rumah ya. Lagu daerah ya, lagu daerah di Indonesia itu ada 34 ya provinsi di Indonesia. Nah, lanjut. Apa yang telah kamu pelajari selama bukan 1 minggu ya, dari kemarin tema 7 subtema 1 pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, apa yang anak-anak dapat ketahui dari pembelajaran itu? Selain Siwi, yang lain coba kita belajar bersama-sama, jangan takut salah ya. Ya, coba Siwi. Tentang keragaman suku dan agama di negeri. Ya, keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Baik itu bahasa, agama, adat istiadat. Ya, itu yang anak-anak pelajari di tema 7.
subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Bagus ya. Terima kasih Siwi. Iya, Pak. Ya. Ya, diturunkan tangannya Siwi. Sudah. Nah, sudah. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana sikapmu atas keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia? Tadi kan anak-anak sudah belajar. Sekarang bagaimana sikap kita? Coba, siapa yang bisa? Ya, Adi Pradita Putra Arsana. Bagaimana sikapnya? Hormat menghormati. Ya, saling hormat menghormati. Bagus ya, Adi Pradita. Saling menghormati. Ya, saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Ya, bagus. Terima kasih. Bagaimana sikapmu atas keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia? Bisa Bapak contohkan ya, saling menghargai dan menghormati kepercayaan yang dianut masing-masing agama ya. Nanti cari lagi jawaban yang lain, berlatih lagi di rumah. Berarti untuk pembelajaran subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6 hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Nanti anak-anak latih lagi diri di rumah, belajar di rumah, dan tetap ingat jaga kesehatan, memakai masker bila keluar, dan jaga jarak. Ingat cuci tangan tetap ya. Sudah? Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Anak-anak bisa tinggalkan. Terima kasih.